Shalom Shalom, Keriskits. Hai. Apa kabar semuanya? Kurang keras nih, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Apa juga nih ya Kak adik-adik di rumah ya? Iya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keriskits lainnya ya. Bener, apalagi udah mau Natal nih Kak. Betul, suasananya lebih meriah ya kalau Natal Lebih pastinya ya meriah. Kak. Dan untuk ibadah Natal sendiri, emang Keriskits tuh kapan sih Kak? Ada yang tahu nggak ibadah Natal di Keriskits tanggal berapa? Yang benar Tanggal berapa? 25. Iya, jadi ibadah Natal di Keriskits hanya diadakan di tanggal 25. Di jam berapa Kak? Jam seperti biasa. Pagi ya, kayak kita ibadah sekarang Yes, ini. ada di jam 8 dan di jam 10.30 ya Kak berarti ya. Betul. Berarti tanggal 24 nggak ada ibadah ya Kak ya? Tanggal 24 Keriskits nggak ada ibadah ya. Yes, jadi kita tanggal 24 beribadah bersama-sama orang tua di Bersama orang tua. ibadah umum. Betul. Yes, jadi dicatat baik-baik tanggal 25 untuk ibadah Natalnya Keriskits ya. Hari apa tuh Kak? Hari apa? Ada yang tahu nggak hari apa tanggal 25? Rabu. Rabu ya. Rabu 2 minggu lagi ya Kak berarti ya. Bener. Yes. Kalian udah pada libur belum sih? Udah. Udah. Sekarang udah libur. Wah, enak banget ya Kak ya. Iya. Apakah kita sudah libur Kak? Tentu belum. Nah, jangan lupa juga nanti ajak juga teman-temannya untuk bisa merayakan ibadah Natal bersama-sama di Keriskits. Oke? Benar. Ibadah Sama Natalnya di mana Kak emangnya Kak? di sini. Di sini ya Kak, jangan sampai salah. Sama jangan lupa nih. Apa tuh Kak? Siapa yang udah dapetin reward card? Ah, Udah ada 2 set bulan lalu dan lalu bulan, sama bulan ini. Ada 2, berarti ada 2 set ya. Jangan lupa dibawa ya pas ibadah Natal di Keriskits. Karena ada sesuatu ya Kak ya. Ada sesuatu Yang pokoknya. bisa ditukarkan ya Kak ya. Bener. Jadi kalau nggak bawa sayang sekali. Tidak bisa digunakan nanti reward cardnya. Di reward cardnya baru bisa dipakai nanti di kesempatan lainnya Di lagi. kesempatan berikutnya. Nggak tahu kapan. Iya. Oke. Udah sekarang semua permainan, semua handphone, semua gadget ditaruh dulu di dalam tasnya masing-masing. Yes, ditaruh dulu, disimpan baik-baik, jangan sampai hilang, jangan sampai ketinggalan. Buku activitiesnya juga dan perjamuan kudusnya juga disimpan dulu dan baru dikeluarkan di saat nanti sesi perjamuan kudus. Oke? Betul. Nah, kayaknya nih adik-adiknya udah pada mulai gak sabar Kak buat mulai ibadah almost Natal ini Kak. Jadi Sebentar lagi ya. iya, kita langsung undang sama-sama untuk bangkit berdiri yuk sama-sama. Oke, bangkit berdirinya juga tetap di dalam kotak dan juga tetap menghadap ke depan ya. Oke, coba nih. Udah pada ngadep depan semua belum? Udah. Coba. Give me 1 clap. Give me 2 claps. Give me 3 claps. Give me 4 awesome clap. Awesome. Yes. Berarti ini sekarang saatnya kita untuk mulai ibadah kita. Ibadah. Sebelum ibadah kita ngapain? Hai. Sebelum ibadah kita ngapain? Jingle Keriskits, siapa yang hafal lagunya? Semuanya harus ikutin gerakannya, nyanyiin sama-sama ya. Yes. Ntar yang semangat
mungkin bisa dapat reward cardnya lebih banyak gak sih Kak? Pastinya. Yes, kalau misalnya lemes-lemes gak bersemangat, diambil jangan-jangan reward cardnya ya Kak ya. Waduh. Nah jadi yuk sekarang sama-sama kita nyanyi dan gerakin gerakannya sama-sama, bisa? Udih sepi banget, bisa? Oke, let's go dengan lagunya. Coba nih sekarang kakak mau tes dulu semangatnya di pagi ini. Carry skit. Sekali lagi carry skit. Siapa yang hari ini senang banget bisa beribadah boleh lambaikan tangannya? Yes, yang melambaikan tangan kiri kanan bilang happy Sunday. Happy Sunday. Yes, siapa yang percaya bahwa dia sudah lahir buat kita, mas lambaikan tangannya? Yes. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Tepuk tangannya yuk. Dari awal. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan
Waduh, kemana nih? Hai, Hai. apa kabar? Luar biasa. Masih semangat gak nih buat memuji nama Tuhan? Masih. Yang masih yang depan doang nih, coba. Yang belakang masih semangat gak nih? Masih. Coba yang masih semangat, coba teriakan haleluya. Haleluya. Let's go. Tepuk tangan yuk. Come, they told me para pam pam pam, a newborn king to see para pam pam pam, to lay before the king para pam pam pam, dancing to give the king para pam pam pam, ra pam pam pam, ra pam pam pam. So to honor him para pam pam pam, when we come. Tepuk tangan yuk. Little baby, para pam pam pam. I am a poor boy too, para pam pam pam. I have no gift to bring, para pam pam pam. That's fit to give the king, para pam pam pam, ra pam pam pam, ra pam pam pam. Shall I pray for you, para pam pam pam, on my drum? Tepuk tangan. Now please kids, sing. Mary nodded, para pam pam pam. The all-set lamp kept time, para pam pam pam. I played my best for him, para pam pam pam. Dancing the king, para pam pam pam, ra pam pam pam, ra pam pam pam. Then he smiled at me, para pam pam pam, me and my drum. Me and my drum. Me and my drum. Yeay. Hai. Halo. Hai. Halo. Coba sekarang semuanya kakak ajak untuk nunduk ke bawah semuanya. Nunduk semua ke bawah. Nunduk. Nunduk bukan jongkok. Nunduk yuk bedain. Jongkok gini, nunduk gini. Nunduk semua yuk. Oke. Nunduk, nunduk, nunduk. Oke. Kakinya ada di dalam kotak semua? Ada? Oke. Yang sudah ada di dalam kotak pintar. Yang belum ada di dalam kotak, kakinya di-adjust lagi dulu, coba di dalam kotak. Iya, sekarang sama-sama bangkit berdiri lagi. Yes, sama-sama bangkit berdiri. Sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah di hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah lahir untuk kami, untuk menjadi Raja
penasihat ajaib penasehat ajaib bagi kami. bagi kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Yesus. kami berdoa kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yuk sama-sama kita bawakan pujian ini dari awal ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama kita declare lagi. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Coba kakak mau dengar kalau adik-adiknya aja yuk yang bawakan pujian ini. Penasehat aja, Allah, Bapa yang lebih semangat lagi yuk. Sambutlah
kita mau perjamuan. Oke, yuk sama-sama bangkit berdiri, yuk kita mau berdoa. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus karena yang mau kita doain ini apa? Tubuh sama darahnya siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh yuk. Sama-sama kembali ke barisannya. Yang sudah di barisannya aku mau ajak semuanya berdiri. Terus angkat rotinya. Tutup matanya. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Yuk sekarang sama-sama angkat anggurnya, nggak usah dibuka dulu nggak apa-apa, kita berdoa dulu yuk. Berdoanya kalau lagi berdoa boleh ngobrol nggak? Boleh bercanda nggak? Kita harus sungguh-sungguh, yuk sama-sama angkat anggurnya. Tutup matanya, sama-sama ikutin aku berdoa yuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus hidupku dan untuk menyucikanku dari semua dosa dan pelanggaranku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku menjadi anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Siapa yang udah siap mau dengar firman Tuhan? Yang di belakang, yuk majuan yuk. Siapa itu? Oke, siapa yang mau pimpin doa? Ayo maju. Yuk teman-teman yang lain, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bareng-bareng sama Arcelo berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Tuhan Yesus, kita mau dengar firman-Mu, berkati kami. Amin. Amin. Thank you Arcelo. Julius mau di mana dengarnya? Bahasa Inggris. Oke. Sekarang aku mau nanya, kita sebentar lagi merayakan apa? Natal itu apa? Apa Emma? Natal, Merry Christmas, bener. Tapi Natal itu perayaannya apa sih? Apa Jo? Oke, semuanya benar. Kelahirannya siapa? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Untuk menebus kita semua. Dia mau menyelamatkan kita. Karena apa? Karena Allah sayang sama semua manusia. Ingat gak cerita waktu yang beberapa minggu lalu? Tentang kenapa manusia harus dikasih juru selamat. Iya, thank you. Oh ini boleh dipegang dulu ya. Nah, kenapa harus dikasih juru selamat? Karena manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka butuh siapa? Butuh juru
selamat. Makanya dikasih siapa? Dikasih Tuhan Yesus nih. Coba kita mau baca ayatnya berikut ini nih. Siapa yang mau baca ayatnya? Yuk kamu. Yang lainnya tolong disimak ya. Kita mau baca ayatnya dari Yohanes 3 ayat 16. Ayo Amabel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay, thank you Amabel. Nah, boleh duduk lagi. Jadi, kenapa Allah ngasih Yesus ke manusia? Karena dia sangat mengasihi siapa? Wah, nggak kedengaran. Dia sangat mengasihi siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Kita. Dia tahu kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Makanya dia kasih juru selamat supaya semua orang bisa punya hidup yang kekal. Mereka jadi nggak binasa. Ini kenapa makanya ada Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Karena dia sangat sayang manusia. Nah, tahu nggak sayangnya sebesar apa? Ada yang tahu nggak? Sampai apa? Sampai mati. Sayangnya berarti besar aja apa besar banget? Besar banget. Nah, kita mau lihat nih ayat berikut ini nih. Kita lihat ya ayat berikutnya. Siapa yang mau baca? Yuk kamu. Roma 8 ayat 23. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Thank you Ferdinand. Nah, jadi ini nih bukti kasihnya yang besar banget. Allah aja dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan Yesus. Dia aja nggak menyayangkan anaknya yang tunggal dikasih buat kita. Apalagi hal yang lainnya. Pasti semuanya, sama-sama bilang semuanya. Semuanya pasti diberikan sama Allah buat kita. Nah, coba kita lihat slide berikutnya Kak. Kita mau baca bareng-bareng. Waktu Allah tidak apa? Tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi dia apa? Menyerahkannya buat kita semua. Itu buktinya kalau Allah ada di pihak kita. Dia sayang sama kita, makanya dia kasih Yesus anaknya yang tunggal buat kita semua. Nah, Yesus itu dikasih karena di dalam Yesus semua yang kita butuhkan itu ada di dalam Dia. Waktu sebelum Yesus lahir, ada nabi-nabi yang udah menubuatkan kelahirannya Yesus. Salah satunya ada nabi namanya Yesaya. Ada yang tahu nggak? Nah, waktu di Nabi Yesaya, waktu itu disebutin nih namanya waktu dinubuatin. Tadi lagunya udah kita nyanyiin, disebutinnya apa namanya? Ada yang tahu nggak? Nih kita baca ayatnya berikut ini. Next slide Kak. Dari Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang apa? Apa? Yang pertama apa disebutnya? Penasehat ajaib. Terus apa lagi? Allah yang perkasa. Terus apa lagi? Bapa yang kekal. Terus apa lagi yang terakhir? Raja damai. Nah, semua ini sebenarnya semua yang kita butuhkan. Tahu nggak artinya masing-masing nama ini apa? Coba kita lihat slide berikutnya. Ya.
Iya, gak ada. Itu kan anak tunggal Bapa di surga. Oke, kita lanjut dulu ya. Penasehat ajaib, ada yang tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus jadi penasehat ajaib, kira-kira gimana buat kita? Benar, dia menasehati kita dengan cara gimana? Waktu itu kita udah belajar. Waktu kita nggak tahu apa-apa, ketika kita berdoa, Tuhan kasih kita apa? Hikmat. Dia jadi penasehat ajaib buat kita. Waktu kita nggak tahu apa-apa, waktu kita butuh bantuan, waktu kita butuh pertolongan, dia akan jadi hikmat buat kita. Sama-sama bilang, Tuhan Yesus jadi hikmatku. Oke, yang berikutnya, selain penasehat ajaib, apalagi tadi namanya disebutin ya? Allah yang perkasa, ada yang tahu nggak Allah yang perkasa tuh gimana? Dia yang kuat, dia yang berkuasa. Bahkan kayak misalnya nih contohnya misalnya ada yang sakit. Terus misalnya si dokternya bilang penyakitnya nggak bisa disembuhin nih. Atau penyakitnya nggak ada obatnya nih. Kira-kira Allah yang perkasa bisa nggak ngelawan penyakitnya? Bisa, namanya Tuhan. Jadi dia hebat, dia berkuasa. Jadi apapun penyakitnya dia pasti mampu sembuhin, dia kalahin semua penyakitnya. Terus kita jadi bisa terima kesembuhan. Oke, berikutnya. Apa tadi setelah Allah yang perkasa? Bapa yang kekal. Tahu nggak Bapa yang kekal apa? Apa? Iya betul, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tadi kan kita udah lihat dia anak tunggal siapa? Anak tunggal Allah. Nah Allah Bapa kita yang di surga juga mau kita jadi anak-anaknya. Makanya dia kasih Tuhan Yesus supaya dengan Tuhan Yesus kita juga jadi bisa panggil Allah jadi Bapa kita. Siapa yang di sini tahu waktu itu Tuhan Yesus ngajarin berdoanya kayak gimana? Manggil Bapa. Bapa kami yang di mana? Yang di surga. Jadi Tuhan Yesus mau ya. Boleh minta tolong ya. Bapa kita yang di surga. Jadi Tuhan Yesus mau dia jadi kita juga jadi anaknya Bapa yang di surga. Nah, dengan begitu kita jadi bisa lihat Bapa kita yang kekal, Bapa yang selama-lamanya akan jadi Bapa kita. Nah, next slide Kak. Yang berikutnya setelah Bapa yang kekal ada apa ya? Raja Damai, ada yang tahu nggak contohnya gimana? Apa? Apa Jo? Oke, gak apa-apa. Nah, Raja Damai, misalnya kalau orang dunia ada sesuatu yang terjadi terus menakutkan, kira-kira mereka panik gak? Panik kan, sebagai manusia biasanya panik, bahkan bisa takut. Tapi kalau misalnya ada Raja Damai tinggal di dalam kita jadi bisa rest. Coba, kalau raja biasanya memerintah atau enggak? Memerintah, kalau dia memerintah kira-kira yang lainnya harus nurut apa enggak? Nurut, karena raja yang memerintah. Nah, kalau misalnya Raja Damainya tinggal di dalam hati kita berarti yang lainnya nih misalnya kayak ketakutan, terus panik, semuanya harus nurut gak sama Raja Damai? Harus nurut. Nah kalau ada Raja Damai berarti kita jadi bisa tenang, bisa rest. Nah itu semua tadi ada apa aja? Ayo ada yang inget gak? Ada penasehat ajaib, terus Allah yang perkasa, terus Bapa yang kekal, terus Raja Damai. Nah waktu Allah mengaruniakan Tuhan Yesus, dia berarti udah mengaruniakan semua yang kita perlukan. Sama-sama bilang semua yang kita perlukan.
Nah, kita lihat slide berikutnya yuk. Jadi hari ini kita sama-sama belajar apa? Bahwa Allah Bapa telah memberikan semua yang kita perlukan di dalam satu pribadi, yaitu siapa? Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu berarti karunia yang paling besar buat kita yang bisa kita terima dari Bapa di surga. Sama-sama tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita mau berdoa, sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihiku. Aku bersyukur Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menjadi penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk kedatangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, yeay. Thank you Kak Belinda. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa lihat instruksinya dari buku activities bulan Desember. Jangan lupa juga untuk selalu nantikan informasi terbaru dan update sekitar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selalu mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye. Oke, yuk sekarang kembali dulu ke kotaknya masing-masing. Ambil, bawa tasnya, bawa buku activitiesnya, balik ke kotaknya, kerjain activitiesnya. Hari ini dilihat dulu tuh ngapain. Kenapa? Kenapa gitu tuh? Oh, baru sembuh kamu. Bagus dong, tapi udah mulai sembuh kan? Tandanya udah mulai sehat besok. Oke, bisa. Yuk kembali dulu ke kotaknya masing-masing dan untuk nama-nama berikut tolong dipasang baik-baik kupingnya. Ada yang namanya Mika Immanuela. Mika Immanuela, Hana Charlotta. Ada Beata, Ana Rebecca, Karin. Yang namanya disebutkan boleh menuju ke ruangan di belakang sana. Paula Jessica, Viola Risa, Darren, Amare, Rachel Zoe, Michaela. Yang namanya disebutkan boleh ke kakak Elbert di belakang sana ya. Oke, yang sudah buka buku activitiesnya, udah dilihat hari ini kita ngapain? Bikin pohon Natal, betul. Nah, jadi sekarang boleh berbaris ke depan sini untuk ambil pohon Natalnya. Single line, tidak dorong-dorongan, tidak lari-larian. Ya, single line ya, akan dibagikan kertasnya dan guntingnya. Lalu kerjakan kembali di kotaknya. Terima kasih.
Dua jam.